Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, betapa bahagianya apabila Bapak dan Ibu bisa bersama-sama kita semuanya melanjutkan dalam acara beranda pada pagi hari ini, di mana insya Allah hari ini akan menjadi istimewa pula bagi kita semuanya, dengan kehadiran saudara kita Mas Yudhistira Mas Sardi. Beliau telah 3 kali hadir di forum beranda NBO ini. Pertama kali beliau hadir berbicara ketika itu mengenai pembacaan puisi, kemudian yang kedua kali beliau hadir mengenai kegiatan yang beliau laksanakan, yaitu peduli anak-anak duafa dengan memberikan sarana pendidikan yang berawal dari garasi rumah mereka yang telah mereka laksanakan. Maka yang ketiga pada kali ini Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau bagaimana sih sesungguhnya kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk bermanfaat melalui tulisan. Nah, Mas Yudhistira Mas Sardi pada hari ini akan menyampaikan tips untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa melahirkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat, kemudian efisien. Nah, boleh jadi kita bisa berbicara banyak, boleh jadi puluhan, ratusan, dan ribuan kata bisa kita ucapkan, namun belum tentu kita bisa menuliskannya dengan baik. Nah, maka pada pagi hari ini, insya Allah beliau akan menyampaikan tips agar mudah-mudahan kita bisa menghidupkan NBO menulis, bahwa bagaimana peserta NBO selain kita mendengar, kita juga menulis agar tangan-tangan kita bersaksi di hadapan Allah bahwa tidak hanya lisan kita, tapi tangan-tangan kita ini telah menuliskan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dan sama-sama kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudhis. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pagi ini. Alhamdulillah Mas Yudhis, saya dengar Mas Yudhis lagi ini ya, lagi tur pembacaan puisi di Jawa Tengah sampai dengan Jogja, betul ya Mas Yudhis ya? Iya betul, safari sastra di 6 kota. Nah sekarang pagi ini saya berada di Kopi 4, ini kafe di tengah sawah yang sangat indah. Ini adalah lokus ketiga kami, jadi yang pertama tanggal 13 di Kendal, kemudian 14 di Semarang, 15 tadi malam di sini di kaki Borobudur ini. Kopi 4 namanya. Jadi pagi ini kami mau sarapan di sini, jadi sekalian kita Zoom meeting di sini deh. Kalau mau lihat pemandangannya bisa saya ini edarkan kameranya. Boleh dong Mas Yudhis, agar kita bisa melihat bagaimana indahnya alam ini, kan bagian dari tadabbur alam juga. Boleh Mas, di Jogja nih Mas Yudhis ya? Ini di kaki Borobudur. Masya Allah. Ini ya. Lihat berkeliling ya. Ini habis menyaksikan matahari terbit. Sunrise. Ya. Ini ada sekeliling kafe ini, Kopi 4. Bisa googling lokasi ini. Ini saya sudah berputar 360 derajat. Masya Allah. Ya, ini lokasinya ini area 10 hektar milik Pak almarhum sastrawan pujangga besar kita Ayip Rosidi. Sekarang dikelola oleh putranya, salah seorang putranya Kang Nubogana Bada. Masya Allah. Nanti kalau peserta NBO ke Jogja boleh tuh Mas Yudhis nanti berkunjung ke lokasi. Iya. Wah pasti betah, nggak mau pulang. Apalagi orang Jakarta. Kalau lihat hijau-hijau ini, waduh, indah sekali Pak Hasan. Masya Allah. Masya Allah. Mas Yudhis, ini senang sekali Mas Yudhis. Mas Yudhis, usia berapa tahun ini Mas Yudhis? 28 Februari kemarin, 68, Alhamdulillah Pak Hasan. Masya Allah, barakah umur Mas Yudhis ya. Amin. Oke, Mas Yudhis, ini kita bersama 539 orang peserta saat ini Mas Yudhis. Mudah-mudahan Mas Yudhis bisa berbagi untuk kita semuanya, karena buat saya sendiri pun menulis itu bukan pekerjaan yang sederhana Mas Yudhis ya, itu membutuhkan talenta dan juga semangat yang luar biasa. Maka kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada Mas Yudhis. Ya, teman-teman, salam kenal untuk yang baru kenal, yang sudah kenal, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di pagi yang indah ini. Menulis itu
saya selalu, kalau di dalam kelas-kelas penulisan, saya selalu memberikan satu resep yang paling sederhana. Menulis itu mudah. Mulai dengan satu huruf. Huruf kedua, ketiga, itu bisa menjadi satu kata. Setelah satu kata terjadi, maka kata kedua, ketiga itu otomatis akan mengikuti kata pertama itu. Seperti misalkan, saya, kata pertama, pagi ini berada di mana? Di Kopi 4, di kaki Candi Borobudur, Jawa Tengah. Sudah satu kalimat kan? Sangat sederhana, dimulai dengan huruf satu S. Subjeknya saya. Udah langsung predikat dan keterangan itu pasti menyusul berdasarkan kebutuhan logika awam pun itu akan terjadi. Jadi biarkan itu mengalir, satu kalimat menjadi kalimat tambahannya pasti akan otomatis juga terdorong oleh kalimat pertama tadi. Tadi saya katakan, saya pagi ini berada di Kopi 4 di kaki Candi Borobudur. Kalau kita mau cerita geografis lagi, sekitar 30 km dari Yogyakarta. Kemudian kita deskripsikan suasananya. Kafe ini berada di tengah sawah dengan rimbunan pepohonan dan suara kericik air yang terus-menerus sebagai musik alam. Warna hijau, aneka warna bunga, udara pagi, tadi masih terlihat ada embun yang sangat indah dan tidak pernah saya temukan di Jakarta. Nah, kira-kira itu sudah rentetannya mengalir sendiri, itu pasti deh. Nah, tinggal sesudah itu kita pikirkan belakangan lah editingnya bagaimana, pilihan kata dan seterusnya, itu masalah teknis. Tapi yang paling pertama itu tadi, jangan ragu untuk memulai dengan satu huruf, kemudian satu huruf kembangkan menjadi satu kata apa saja, menjadi objek, menjadi subjeknya, kemudian objek predikat itu pasti akan mengikuti, dan kalimat keduanya pasti akan mengalir bersama kalimat yang pertama itu menjadi satu paragraf. 5 kalimat sudah jadi satu paragraf. Paragraf kedua bisa bicara beralih mengenai tadi misalkan mengenai deskripsi lingkungan. Sudah itu paragraf kedua, kenapa saya berada di sini? Nah, saya berada di sini untuk kesekian kalinya karena tadi malam saya mengadakan pentas pembacaan puisi dalam rangkaian Safari Sastra 6 Kota. Apa maksudnya, tujuan dari safari ini? Jelasin namun bahwa saya bertujuan untuk mengompori anak-anak muda maupun orang-orang tua untuk mulai berani membaca dan berani menulis. Jadi supaya kemampuan kita berbahasa secara tertulis itu mulai tumbuh sejak awal, dan ini bisa dikembangkan terus kepada kemampuan penulisan yang lebih lanjut. Tapi bisa menulis itu tidak harus menjadi sastrawan atau tidak harus menjadi penyair, karena kemampuan menulis itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Karena itu sebabnya juga kan perintah pertama Al-Quran adalah bacalah. Setelah membaca alam, kemudian kan diakhiri dengan tuliskan. Ini menjadi risalah. Jadi risalah itu penting untuk mencatat dan mengabarkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, kemudian para penafsirnya, dan itu memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kaitannya itu akan terus mengalir. Jika kita bisa menulis, itu otomatis insya Allah kedudukan kita di antara teman-teman, di antara warga CRT, di antara warga sekantor pasti menjadi spesial, karena tidak semua orang berani menjadi penulis. Ini saja sudah meningkatkan harkat kita, karena kita menjadi lebih dari yang lain. Padahal sederhana saja dengan bisa menulis. Ya, untuk semua bidang itu akan dibutuhkan. Nah, jadi
saya mengajak teman-teman semua untuk ayo berani menulis. Ya, menulis itu mudah, mulai dengan satu huruf. Tapi memang ada satu kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari kualitas sebuah tulisan, yaitu kita seperti satu koin. Kegiatan baca dan tulis itu adalah seperti satu koin dengan dua sisi. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas tulisan kita, maka kita harus memperbanyak bacaan kita. Apapun itu pasti bermanfaat buat pengayaan tulisan kita. Jadi itulah kegiatan baca tulis itu menjadi satu kegiatan yang sudah harus dibiasakan untuk kita lakukan kalau kita memang mau menjadi seseorang yang bisa menulis yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita mau meningkatkan lebih lanjut menjadi penulis yang advance, tentu saja ada masalah-masalah teknis yang harus dipahami tentang struktur kalimat, struktur tulisan. Ada yang disebutkan, yang paling pokok adalah deskripsi. Deskripsi itu jantung dari semua tulisan. Tadi saya menceritakan bagaimana keadaan sebuah lingkungan, deskripsi tentang sosok seseorang. Yudhistira pagi ini berbicara di forum pengajian NGO mengenakan kaos bergaris berwarna coklat tua dan selendang di leher terbuat dari dengan motif batik. Dia berkacamata, rambutnya sudah putih semua dengan potong pendek. Di latar belakangnya tampak daun-daun, cabang-cabang daun kelapa yang dalam komposisi dari 3 sudut yang sangat indah. Itu dari sisi tentang fisik orang, tokoh kita gitu dan seterusnya. Deskripsi adalah jantung dari sastra, jantung dari sebuah tulisan. Karena kalau tidak ada deskripsi maka orang tidak bisa masuk ke dalam suasana atau informasi yang akan diberikan. Salah satu kunci yang bisa digunakan adalah kita bisa menggunakan satu asas pokok dari jurnalisme, yaitu 5W 1H. Jadi who, siapa tokohnya, kemudian what, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, kemudian where, di mana, when, kapan itu terjadi, dan why, mengapa itu terjadi, kemudian how, bagaimana asbabul nuzulnya sehingga semua peristiwa itu terjadi. Jadi dengan 6 kunci jurnalistik ini kita akan diingatkan untuk melengkapi informasi yang selalu akan kita sampaikan. Jadi gunakan kata kunci 5W1 ini sebagai pegangan panduan ketika kita buntu atau ketika kita memulai atau ketika kita menuliskan satu paragraf kedua dan seterusnya. Kalau berpedoman selalu dengan 5W1H, maka tulisan kita akan menjadi bacaan yang lengkap, informasinya padat, lengkap, dan ini setiap unsur bisa dikembangkan menjadi sangat luas. Who itu siapa tokoh kita, siapa aku bisa dijelaskan. Aku misalnya saya Yudhistira Masardi, saya sastrawan, saya menulis puisi, cerita pendek, novel, lirik lagu, sandiwara, dan sebagainya. Saya juga adalah wartawan yang sudah bekerja selama 40 tahun. Sekarang umur saya 68 tahun. Saya bekerja di rumah secara pribadi sebagai pengelola sekolah TK SD Batu Dus Al-Imi. Dan seterusnya. Itu informasi tentang who itu bisa sangat panjang. Saya kelahiran Subang, saya sekolah SMP di Jogja, SMA di Jogja, kemudian hijrah ke Jakarta pada tahun 72, dan seterusnya. Itu satu unsur itu bisa berkembang berhalaman-halaman. Kemudian unsur yang kedua tadi, what.
itu apa yang terjadi, apa yang dilakukan itu. Saya mengadakan seminar, saya menyelenggarakan pengajian di sana sini, atau saya memulai belajar mengaji pada ketika saya masih TK, SD dan seterusnya. Itu wattnya. Kemudian where-nya itu pastilah. Tempat itu tidak pernah berubah. Apakah di Magelang, apakah di Subang, apakah di Jakarta, apakah di Ciputat, apakah di Pamulang, itu where. When itu tadi kronologi. Jadi sejak kapan sampai kapan itu mengenai waktu. Kemudian how, bagaimana awal mulanya ketertarikan saya kepada sastra, kepada musik dan seterusnya itu. Seperti misalnya dalam kasus saya tertarik kepada penulisan dimulai sejak SD kelas 6 karena guru bahasa Indonesia saya begitu luar biasa, selalu memberikan PR mengarang kepada murid-muridnya, dan saya sangat bersemangat menulis karangan-karangan tugas dari Pak Guru itu, dan saya semangat dan seterusnya itu ya. Jadi kemudian how, bagaimana saya mengembangkan kemampuan menulis itu tadi, yaitu dengan rajin membaca apa saja. Dalam kasus saya sejak kecil saya sudah suka membaca komik wayang era Kosasi, membaca cerita silat Koping Ho, membaca petualangan Winnetou, Karel May, membaca sastra Jawa, sastra Sunda, Pujangga Baru, Pujangga Lama, dan seterusnya. Saya kira itu dulu Pak Hasan sebagai pengantar. Oke, baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Yudis. Jadi memang kepada Mas Yudis dan juga kepada peserta kami sampaikan kembali bahwa sebentar lagi kan 2 tahun ngaji bareng online ini, dan kita telah menghadirkan begitu banyaknya narasumber ya Mas Yudis di dalam forum ini, dan baik dari peserta sendiri maupun yang tamu-tamu yang kita undang. Dan saya mendapatkan masukan yang luar biasa sekali bahwa sayang kalau seandainya materi-materi yang disampaikan oleh narasumber ataupun values yang dimiliki oleh para peserta ini dan sesuatu yang didiskusikan di sini tidak dituliskan gitu kan ya, karena betul. Karena boleh jadi dari peserta sendiri kadang-kadang bisa hadir, kadang-kadang tidak, sehingga kalau seandainya kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan, maka insya Allah menjadi sebuah legacy ya, sehingga sampai kapan orang bisa membacanya. Nah, maka dari itulah Mas Yudis dan juga pada Bapak dan Ibu, kita telah membentuk kepanitiaan sesungguhnya di dalam menghimpun tulisan-tulisan ini Mas Yudis. Nah, nanti Mas Yudis minta nanti menjadi penasihatnya ya. Nah, itu diketuai itu diketuai oleh Ibu Emi Barokah ya. Jadi beliau, dan kemudian ada Ibu Ida juga, Mas Yudis tahu sekali Ibu Ida Widianti. Ibu Ida. Jadi beliau berdua adalah ketua dan wakil ketua penyusunan buku ini, dan ada beberapa orang lagi, termasuk kita mengajak juga Pak Mehmet sebagai penasihatnya, kemudian ada Ustadz Teguh gitu kan ya. Nah, mengawali acara ini kami mohon sepatah dua patah kata dari Ibu Emi untuk memperkaya pertemuan pada pagi hari ini. Silakan Ibu Emi. Tolong di-unmute Bu Emi. Ya, silakan Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Emi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berkenalan dengan Pak Yudis, Bu Emi. Ya, mohon maaf ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sahabat NBO yang terhormat Pak Yudhistira Masardi dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, akhirnya saya dipertemukan di NBO ini dengan sastrawan pujaan saya, Pak Yudhistira Masardi. Apakah Pak Yudhistira masih mencari cinta? Karena beliau yang adalah Arjuna mencari cinta. Iya, Ibu. Arjuna mencari cinta, betul. Ya baik. Jadi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pak Hasan dan sahabat NBO, saya dan Bu Ida mempunyai satu niat untuk melayani NBO ini, menjadikan pengalaman-pengalaman yang disampaikan di Beranda Pagi menjadi buku, Pak Yudhistira. Begitu.
seperti diketahui bahwa sahabat NBO ini sangat beragam, baik dari sisi usia, karena ini ada juga peserta yang usianya itu di bawah 20 tahun gitu ya Pak. Nah, itu biasa hadir itu, begitu. ya. Pun juga ada yang usianya sudah senior begitu. Begitupun dari kemampuan untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan hatinya begitu. Sehingga di dalam pembuatan buku itu kami sangat membutuhkan bimbingan dari Pak Yudhistira begitu. Bagaimana caranya Siap, insya Allah. buku ini tidak hanya menjadi satu legasi, tetapi menjadi inspirasi dan bisa menggerakkan orang untuk bisa berbuat lebih baik lagi untuk mendekati kepada Maha Penciptanya begitu. Jadi sekali lagi mohon bimbingannya Pak Yudhistira, Mas Ardi, insya Allah Ibu Emi. Sahabat NBO ini ada Ibu Miranti, kemudian ada Pak Mehmet, Pak dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Demikian perkenalan dari kami. Kebetulan saya tinggal di Semarang, Pak. Pak Yudhistira. Sayang sekali tanggal 16 kemarin saya missing acara tersebut. Tapi coba nanti saya mungkin bisa japri dengan Pak Hasan apakah di dalam minggu ini saya bisa mengejar Pak Yudhistira untuk sama mendengarkan. Ya, saya di Jogja tanggal 17 Bu Emi dan tanggal 19 di Solo. Monggo. Oh, baik. Ya, nanti mohon izin kontak dengan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudhis, ada yang mau dikomentari ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Emi? Ya, itu satu cita-cita yang luar biasa. Saya kira sangat penting karena risalah itu kan menjadi dokumen yang bisa sangat bermanfaat secara pribadi, tapi juga akan lebih bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas, dan itu bisa diakses. Apalagi sekarang zaman IT, jadi itu kalau diunggah di medsos itu akan bisa dibaca oleh ribuan orang. Saya kira pesan-pesan maupun pengalaman yang disampaikan itu oleh masing-masing narasumber kita itu sangat penting untuk menjadi sumber bahan pembelajaran bagi masyarakat luas kita. Ya, Pak Hasan, ini ide yang bagus. Saya sangat mendukung. Baik. Baik, terima kasih Mas Yudhis, dan baiklah, untuk melengkapi ini Mas Yudhis, kita ingin mengundang juga ya Ibu Miranti Abidin ya untuk melengkapi mozaik ya dari apa yang kita usung, kita rencanakan di dalam penulisan buku ini, agar sebanyak mungkin para peserta bisa membuat tulisannya untuk buku kita ini. Silakan Bu Miranti. Terima kasih Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudhis, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Miranti, kangen lama sekali tidak jumpa. Aduh. Betul. Ya Mas, jadi ini juga suatu kerja besar ini dari NBO ini untuk membuat suatu buku. Ini pertama kali kami akan memberikan buku. Gimana kita ini berusaha sebetulnya dengan pengalaman dari kawan-kawan yang pernah hadir di beranda. Itu kita akan mengambil suatu benang merah dalam bentuk pengalaman spiritual gitu. Ya, pengalaman spiritual yang rencananya itu kemudian itu akan menjadi suatu bahan untuk kemudian diarahkan kepada bagaimana kasih sayang Allah kepadanya dalam peristiwa itu gitu ya, dengan pengalamannya tersebut. Nah, jadi membuat suatu ini kita harapkan menjadi suatu program penyadaran diri gitu bagi siapapun yang membaca bahwa betapa kasih sayang Allah itu begitu besar gitu ya, sampai kemudian terjadilah hal-hal yang mereka alami. Nah, kemudian ingin kita juga bawa ini kepada suatu mereka menelaah dirinya sendiri gitu ya, dan menjadi suatu hal yang ada keterikatan untuk berbuat baik gitu ya, buat berakhlak mulia gitu, untuk kemudian nanti dibumikan. Nanti akan ada satu ayat-ayat Al-Quran yang terkait ya, yang kita coba untuk kita bumikan jadi suatu bentuk-bentuk yang akhirnya tuh memberikan suatu perilaku-perilaku yang di jalan Allah begitu loh. Jadi kita ingin membumikan, pada singkatnya ingin membumikan Al-Quran ya, menjadi suatu
perbuatan-perbuatan yang sesuai di jalannya dalam rangka kami itu ingin ya ini amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Dan Pak Hasan pernah menyampaikan juga mengenai apa amal ma'ruf dan nahi mungkar, betapa sulitnya kita kalau amal ma'ruf mungkin kita akan lebih gampang. Tapi kalau nahi mungkar itu kan kita melarang orang, seolah-olah itu nggak bentuk semua orang bisa, tapi melalui sebuah tulisan, Pak, yang kita bisa giring gitu ya, kita giring secara sistematis dengan thinking proses yang benar, bertahap gitu, supaya orang itu akhirnya lahir pribadi-pribadi. Insya Allah NBO yang kemudian akan dikeluarkan dari setiap masing NBO juga akan berdakwah juga dengan buku ini gitu untuk bagaimana buat orang yang lebih baik gitu. Jadi itu untuk ada Mas Adi nih seneng banget kita dapat guru untuk itu nih Pak, tahap demi tahap ini bagaimana kita berjalan bersama ya membawa mereka. Nah tadi kan udah banyak hal yang disampaikan oleh Bapak juga tuh dalam kaitan mereka menulis gitu ya. Jadi mereka kita dapat intisarinya itu adalah pengalaman mereka secara spiritual yang kemudian akan membawa penyadaran diri kepada yang membacanya. Untuk kemudian mereka juga harus berbuat sesuatu karena begitu baiknya Allah kepada kita untuk untuk mereka berakhlak mulia dan kemudian melahirkan, kita uraikan perbuatan-perbuatan yang yang memang betul-betul diharapkan oleh Allah gitu. Nah ini berdakwahnya di situ gitu ya, the do's and the don'ts gitu loh. The do's kita akan tapi the don'ts-nya ini memang harus kita lebih uraikan karena untuk membawa mereka itu merubah, karena ada suatu perubahan di situ, merubah diri mereka untuk lebih baik dengan cara mereka juga happy melakukan karena mereka juga cinta kepada Allah dan merasakan cinta Allah pada mereka. Biasanya kan kalau kita cinta sama orang kan kita mau melakukan apapun juga gitu ya Pak ya. Jadi gitu itu Mas, jadi seperti itulah kurang lebih gitu ya tahapan-tahapannya dan bagaimana kita bisa membawa mereka secara alamiah, secara runtun, secara enak mengalir gitu sampai bisa seperti itu gitu. Mereka punya suatu menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an tersebut. Dari setiap cerita pasti ada nilai-nilai Al-Qur'annya, dan kemudian bagaimana mereka menginternalisasi, membuat suatu hal yang dikaitkan dengan keinginan untuk berubah diri itu gitu. Nah, itu di bagian itu tuh saya itu seperti apa. Tapi tadi bagus sekali Mas bahwa Mas mengatakan bahwa ada tips-tips itu betul-betul akan coba kami juga akan sampaikan itu. Meskipun tetap dipandu oleh Mas Ardi nih, tim kami ini gitu. Dan alhamdulillah Bu Emi juga nih jadi pemimpin kami yang betul-betul juga beliau sudah punya pengalaman banyak yang kita juga semua bisa belajar. Dan beliau itu hijrah dari waktu-waktu ya Mbak Em ya. Hebat sekali gitu loh. Jadi mencoba menelaah diri di mana blank spot gitu ya segalanya untuk bagaimana dia juga setiap orang punya suatu rurusan beda-beda untuk bagaimana merubah diri kan. Nah, jadi menyadari diri dengan segala kelemahan dan kurangan dan kelebihannya untuk bagaimana mereka dia itu ingin betul-betul menjadi manusia yang lebih baik gitu. Nah, insya Allah Pak ini jadi suatu kontribusi NBO itu ya untuk membumikan Al-Qur'an. Baik untuk membuat perbuatan-perbuatan atau perilaku yang lebih sesuai dengan akhlak mulia dan sesuai di jalannya. Dan terima kasih pada Pak Hasan yang pada tahap awal membuat suatu cuplikan buku yang sangat menginspirasi gitu. Nah seperti inilah seharusnya gitu ya. Satu buku dari Pak Hasan, nanti Pak Hasan nggak bisa ceritakan seperti apa, tapi itu menjadi suatu hal yang kemudian melihat bahwa kita memang seharusnya melakukannya seperti itu. Gitu Mas Adi. Aduh terima kasih banyak dan mohon bantuan, mohon bimbingan, mohon arahan. Terima kasih banyak Pak Hasan. Terima kasih Bu Miranti dan Mas Yudis. Ini dari apa yang disampaikan oleh Ibu Miranti ya. Saya ingat sekali bahwa dalam perjalanan NBO selama 2 tahun ini Mas Yudis ya. Kan kita kalau saat di beranda itu mungkin sekilas orang ada yang menyampaikan wah ini para profesor yang dihadirkan pokoknya tokoh-tokoh gitu kan ya. Namun ternyata dari apa yang kita hadirkan di sini tidak hanya para guru besar ataupun para pejabat ataupun tokoh gitu kan ya. Ternyata banyak sekali kisah-kisah dari ibu-ibu atau emak-emak pun yang sangat menginspirasi. Saya ingat sekali ketika tahun 2021 yang lalu ada seorang ibu bersama Ibu Ina Suryana ya. Beliau adalah adik dari Ibu Om.
dan bahwa bagaimana perjalanan kehidupannya itu dari sebuah ujian yang terasa berat ternyata sekarang menjadi nikmat, bahwa ujian itu adalah lahan yang beliau jadikan untuk berselancar menuju keridhaan Allah, dan beliau happy sekali sekarang ini. Dan betapa ketika beliau pada hari itu, Mas Yudi, saya menceritakan dengan bahasa seorang ibu, namun membuat suasana di NBO ini menjadi berubah gitu. Kita tidak terdiam, terhenyak, kita mendengarkan apa yang beliau alami itu. Nah, itu kita mendengarkan. Nah, makanya kita berharap bahwa tulisan ini, Mas Yudis, bukan hanya dari mereka yang terbiasa menulis, tapi ibu-ibu pun, emak-emak pun ternyata banyak sekali memiliki kisah-kisah yang luar biasa. Nah, sehingga harapan kami, Mas Yudis, dengan panduan yang diberikan ini memotivasi kita semuanya bahwa kita semua insya Allah menjadi penulis semuanya gitu kan ya, dan tidak usah ragu gitu. Nah ini mungkin Mas Yudis melengkapi saja, kepada Mas Yudis kami persilakan. Maaf. Ya, ini memang banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi tiap orang berguru. Kisah-kisah pengalaman pribadi itu luar biasa. Menariknya pastilah ada ribuan cerita yang tidak pernah muncul. Saya kira itu penting untuk kalau dicatat, diungkapkan, dituliskan, itu pasti menjadi sesuatu yang sangat berharga buat bangsa kita. Dan saya kira nah ini sangat namanya, karena ibu itu kan yang membuka kehidupan umat manusia, itu kan ibu yang begitu pentingnya posisinya sejak mengandung dan melahirkan dan kemudian membesarkan anak-anak, kemudian menemani suami dan seterusnya. Dan pasti setiap keluarga punya pengalaman yang unik, yang dahsyat, yang sesungguhnya bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh bangsa oleh anak-anak. Jadi saya memang pada satu waktu, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa bangsa kita ini dalam kondisi seperti ini, kenapa? Karena melupakan ibu, karena makanya harus kembali belajar kepada ibu, datangi ibumu dan merunduklah gitu ya, supaya kita diingatkan kembali tentang posisi kita sebagai anak manusia yang ditentukan Allah melalui ibu kita, melalui ayah kita. Dan ibulah kan ada ungkapan ibu adalah kunci surga kita, di telapak kakinya terletak surga kita. Itu memang kita harus kembali kepada ibu. Bangsa ini sudah sangat lama kehilangan ibu, sehingga muncul aneka kejadian yang kita alami selama ini. Kita kehilangan ibu artinya kehilangan cinta. Ibu adalah sumber cinta. Nah, kalau para ibu-ibu ini yang kisahnya begitu dahsyat, setiap masing-masing di setiap lokal itu bisa pengalaman yang dikumpulkan dalam kisah pendek maupun panjang ini, apalagi dalam satu kumpulan cerita yang 10 ibu atau 100 ibu, itu pasti dahsyat. Itu Pak Hasan, ini luar biasa sekali. Masya Allah. Terima kasih Mas Yudis, dan ini semangat insya Allah luar biasa. Dan saya membaca juga nih Mas Yudis ya, dari kolom chat di sini ada Pak Tamrin Dahlan nih, Bu Emi, beliau dari penerbit Yayasan Pusaka Tamrin, siap bergabung, ide gemilang menerbitkan buku ini. Dan juga saya membaca juga ada WA dari Ibu Yeni Mastuti, beliau dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, siap bergabung untuk mensupport, membantu program ini. Ibu Emi, nggak usah khawatir Ibu Emi, Masya Allah ya, saya merasa bahwa insya Allah gitu, teman-teman kita siap support Ibu Emi. Ibu Emi tidak sendiri, bersama Bu Miranti, bersama Ibu Ida, kami semua akan siap support, apalagi Mas Yudis yang sudah hadir pada hari ini. Dan bahagia sekali Mas Yudis, saya kira siapa sih yang tidak mencintai ibu ya? Yeah. Kita suka habis kata-kata kalau udah berbicara soal ibu. Nah, maka Mas Yudis, kami berharap sekali ini tips-tips yang semangat Mas Yudis bisa berikan ini. Nah, Ibu Emi, apakah ada yang mau disampaikan, mau dibacakan atau apa pada pagi hari ini? Ibu Emi, ada yang untuk memperkaya pertemuan ini?
Atau ada seseorang yang mau diundang atau apa? Silakan Ibu Emi. Ya, baik. Mungkin saya juga sudah berani untuk menulis. Ya, dan tapi nampaknya karena waktu tidak bisa untuk disampaikan sekarang, mungkin pembacaan puisi begitu Pak Hasan. Karena saya juga insya Allah berniat ini akan kontak langsung mungkin apakah hari ini atau besok untuk menemui Pak Ardi di Solo atau di Jogja, nanti insya Allah saya kejar. Ditunggu Ibu Emi. Mudah-mudahan bisa bertemu. Untuk kali ini mohon berkenan untuk membacakan puisi dari salah satu yang akan mengisi buku kita, Pak Hasan. Masya Allah. Pak Hasan bisa mengundang beliau. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini saya berbahagia sekali sebetulnya. Beberapa hari yang lalu, saya tidak mengira saya dihubungi oleh Pak Heri Harjono, peserta ngaji bareng online kita. Dan beliau menceritakan bahwa terdapat seorang sahabat beliau, beliau adalah Profesor Safwan Hadi, dan beliau adalah guru besar oceanografi ITB. Dan ketika membaca puisi itu ya, Bu Emi, kita terkesan sekali. Nah, maka pada pagi hari ini siapa kira-kira yang apakah Ibu Emi yang membacakan atau siapa Bu Emi? Apakah beliau hadir, Pak? Kalau hari ini sepertinya beliau belum hadir. Kalau seandainya memang ini, bagaimana kalau kita minta Ibu Dewi saja yang selalu biasa membacakan ini? Kita kirim kepada Ibu Dewi ya. Ibu Dewi, apakah hadir di forum ini, Bu Dewi? Saya membacakan, saya pasti akan nangis, Pak. Karena ya, itu menyentuh puisinya, iya. Oke, Ibu Dewi, mohon kesediaan untuk meng-unmute audionya. Baik, Pak Hasan. Ibu Dewi, saya barusan kirim ke Ibu Dewi ya. Jadi boleh jadi Ibu Dewi tidak ada persiapan membacanya, tapi saya kira Ibu Dewi membacanya akan jauh lebih baik daripada saya yang membacanya. Kepada Ibu Dewi, semoga berkenan Bu Dewi membacakan puisi yang ditulis oleh Profesor Safwan ini. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Hasan atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Croissant hangat. Karya Safwan Hadi. Hujan baru saja reda. Udara sore terasa dingin. Namun, secangkir kopi dan sepotong croissant hangat membuat jiwa bahagia. Sirnakan rasa dingin dan mendera. Apa yang membuat jiwa ini begitu bahagia? Boleh jadi sepoi sore telah menyibak wajah kasih di balik tabir sepotong croissant hangat pemberian tetangga. Wahai pencinta, hendak kemana kau? Apa yang kau cari? Sepoi sore menyapa lembut kekasihmu, ada di sini bersamamu. Lihatlah croissant di hadapanmu dalam-dalam. Pinjamlah mata kekasih untuk melihat yang tak terlihat oleh mata. Hati yang terbuka untuk merasakan kasih sayangnya. Lihatlah dalam-dalam croissantmu. Tidakkah kau lihat ladang gandum yang luas di dalamnya? Hujan yang airi dan hidupkan gandum. Lautan luas sumber air di bumi. Hutan penyimpan air hujan. Matahari yang uapkan laut, membentuk awan, turunkan hujan dan hasilkan garam. Angin yang menggerakkan awan. Akan pihak sudah keju, akan ayam telur penambah rasa gurih croissantmu.
Lihat terus lebih dalam lagi ke dalam kroisanmu. Lihatlah kebun tebu yang luas hasilkan gula. Lihatlah pabrik gula, pabrik tepung terigu, kapal-kapal barang di tengah samudra, buruh pelabuhan dengan upah minim, supermarket, pasar tradisional dan warung kecil, pedagang besar dan kecil, dan masih banyak lagi yang dapat kau lihat di dalam roti kroisanmu. Seluruh semesta tersembunyi di dalam kroisanmu. Terakhir, lihatlah dan rasakanlah cinta ilahi yang menggerakkan tangan terampil tetanggamu dengan penuh kasih. Wujudkan kroisan hangat yang kini ada di hadapanmu. Oh kawan, tidakkah kau lihat berkat kasih sayangnya seluruh semesta bersama tetanggamu bekerja sama untuk hadirkan sepotong kroisan hangat di hadapanmu? Dapatkah kau lihat wajah indah sang kekasih di balik tabir kroisan hangat dan rasakan limpahan kasih sayangnya padamu? Tuhan selalu ungkapkan dirinya melalui hal-hal sederhana, seraya berkata, "Aku di sini, di hadapanmu." Oh pecinta, kau mencari kekasihmu ke sana kemari. Kau bertanya, "Hai kekasih, di mana kau?" Lepaskan keterikatanmu pada dunia nan fana ini. Kau kan rasakan kehadirannya dan manisnya cinta. Semua ciptaan, semua alam, semua galaksi terwujud karena cintanya. Saat cintanya limpahi hati, hanya seberkas aroma kroisan telah membawamu membumbung tinggi membuka hijab yang menutupi wajah indah sang kekasih. Jatuh cintalah pada hal sederhana. Lihatlah segala sesuatu di sekitarmu dan kau kan rasakan kasih sayangnya. Karena lagi pisah dengannya. Bandung, 11 Maret 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas pembacaan puisi yang sangat syarat dengan pesan-pesan ini. Nah, Kang Yudis, ternyata banyak sekali hal-hal ya yang merupakan elemen dan terus memotivasi kita semuanya. Baru saja Ibu Emi menyampaikan hal ini minggu lalu ya Ibu Emi pada hari Kamis ya. Dan sekarang ini beruntun Mas Yudis mengalir nih informasi ke kita semuanya termasuk puisi tadi yang telah dihantarkan kepada kita semuanya. Nah sehingga berbagai bentuk ekspresi ini semoga memberikan motivasi kepada kita semuanya ya. Nah saya ingin juga nanti lihat ini mendapatkan ya dari Mas Yudi, Mas Yudis ya bahwa dalam bentuk tulisan ataupun dari puisi tadi itu sehingga Mas Yudis bisa memberikan membukakan pintu-pintu sehingga sesungguhnya bagi peserta ini banyak sekali pintu-pintu yang bisa dimasuki untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang sangat indah ini. Dan sebelum Mas Yudis mengemas itu semuanya menjadi sebuah nasihat untuk kita, saya ingin juga mendengarkan komentar dari Ibu Ida. Dan Ibu Ida adalah sebagai wakil ketua penyusunan buku ini. Beliau bersama-sama Ibu Emi. Kepada Ibu Ida kami mohon kesempatannya untuk menyampaikan Bu Ida. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Yudi, apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Pak Yudi. Ahsan, sepertinya perlu Pak Yudis nih untuk
memotivasi kita, untuk memberikan pencerahan. Saya masih ingat Pak Yudi sangat berterima kasih. Dulu ada kuliah di setiap hari Selasa kalau tidak salah ya, seminggu sekali. Saya merasa Pak Yudis ini sangat luar biasa, bukannya penulis, tapi menurut saya guru gitu ya, guru yang mampu mengajarkan teknik-teknik. Waduh, saya belajar banyak sekali ya, dari mulai bagaimana membuat leads ya, bagaimana deskripsi itu dilatih betul-betul. Saya yang masih saya ingat itu bagaimana kita sebagai waktu itu Pak Yudis melatih kita para wartawan, para reporter ya. Dan Pak Yudi cerita di majalah itu dulu mendidik seperti itu ya Pak Yudis ya, bukan hanya mengedit tapi bagaimana mengajar para jurnalis ini untuk bisa menghadirkan tulisan yang bukan saja berita biasa tetapi bisa menyentuh hati. Mungkin itu saja saya ingin dalam kesempatan ini sangat berterima kasih. Pengajaran dari Pak Yudi sangat membekas di hati saya, sangat mewarnai tulisan-tulisan saya. Bagaimana waktu itu Pak Yudis mengatakan bagaimana ketika liputan itu seperti belanja ya, seperti belanja bahan-bahan. Kemudian ketika kita menulisnya kita meracik bahan itu sehingga menghadirkan sebuah sajian masakan yang lezat ya, indah dilihat, menerbitkan selera dan juga menyehatkan. Wah, itu semuanya masih saya ingat Pak Yudis. Semoga amal kebaikan Pak Yudis mengajari kami, tentu saja sekarang di NBO juga sama ya, ini banyak yang mungkin belum punya pengalaman atau juga yang sudah berpengalaman. Saya rasa ilmu Pak Yudis sangat luar biasa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida, dan Ibu Ida sangat piawai sekali ya mengantarkan pesan ya, sehingga menjadi begitu indah ya terdengar bagi kita semuanya, dengan message yang tetap untuk mengomentari ya, baik dari puisi yang sudah dibacakan ataupun hal-hal lainnya yang masih didapati dalam forum ini, agar semua kita pada hari ini bersemangat bahwa kita penulis gitu. Silakan Mas Yudis. Tolong di-unmute Mas Yudis. Mas Yudis tolong di-unmute Mas Yudis. Ya. Baru muncul. Iya, Pak Hasan, terima kasih banyak. Saya kira yang luar biasa adalah inisiasi ide untuk membuat kumpulan cerita ini sangat menarik. Dan saya kira semua bisa melakukan ini dengan bersemangat apabila memang diniatkan. Tinggal saya kira mungkin bisa dipilih satu tema umum yang memudahkan kita semua untuk mulai menulis sebagai pengalaman pertama. Boleh menjadi PR teman-teman Pak Hasan. Jadi buatlah karangan dengan tema ibuku. Pasti semua pernah punya ibu kan. Jadi pasti punya kenangan tentang ibu. Saya kira akan banyak sekali itu cerita yang panjang tentang ibuku. Jadi itu gunakan sebagai trigger awal untuk teman-teman mulai belajar menulis. Jadi supaya tidak bingung mencari temanya, maka pilihkan tema ibuku. Saya kira itu yang bisa langsung dimulai dari sekarang Pak Hasan. Masya Allah. Setiap orang punya pengalaman dengan ibu ya. Baik. Ada lagi Mas Yudis? Boleh saya sharing puisi? Saya ingin bacakan satu puisi. Itu yang ditunggu-tunggu Mas Yudis. Ini karena puisinya ada di handphone ini, jadi saya tidak bisa akses yang saya ingin baca. Tapi ada satu buku yang dibawa teman ini. Saya bacakan satu puisi yang saya tulis pada November 1980 dan sudah dinyanyikan oleh duet Frankie and Jane pada tahun itu juga. Judulnya Ada Kau dan Aku Tanpa Mereka. Juga saya ingin menyanyikannya juga, tapi saya tidak bisa menyanyi. Jadi saya bacakan saja. Ada kau dan aku tanpa mereka. Ada daun membisikkan keresahan. Ada ranting merapuhkan harapan. Ada dahan mengguyahkan
menyuarakan ketabahan. Ada bunga mengembangkan nestapa. Ada angin meniupkan kesunyian. Ada unggas mengepakkan napas kita. Ada cuaca dan mega. Ada dingin dan gerimis. Ada debu dan matahari. Ada nyanyian dan atau isak tangis. Ada kata-kata atau kebisuan. Ada rasa cinta atau kebencian. Ada hama atau kesuburan. Ada rumah-rumah atau reruntuhan. Ada kau dan aku tanpa mereka. Ada jarak yang lebar. Ada batas yang tegas. Ada luka. Ada luka yang luka. Ada yang tersentuh, tak bisa menyentuh. Ada yang mendengar, tak terdengar. Ada yang tak tahu, semua itu ada. Ya, terima kasih. Masya Allah, Mas Yudis. Boleh nanti di-share ya Mas Yudis ya, biar kita kirim juga kepada peserta lainnya. Nah, Mas Yudis dan Ibu Emi, saya membaca nih Bu Emi ada tulisan di sini tadi disampaikan oleh sebentar yang ada di kolom chat Pak Tamrin Dahlan. Pak Tamrin Dahlan beliau ingin menyampaikan aspirasinya di forum NBO ini dan beliau ingin berpartisipasi. Kita undang ya Bu Emi untuk beliau berbicara. Kepada Pak Tamrin Dahlan kami persilakan untuk meng-unmute audionya Pak Tamrin. Silakan Pak Tamrin. Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Tamrin, melalui media hari ini kehadiran Mas Yudis jadi wasilah, terus kita bisa berjumpa hari ini Pak Tamrin ya. Oke, silakan Pak Tamrin, apabila ada yang ingin dihantarkan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustadz Muhammad Hasanuddin Thoyib, penyair kita, Mas Yudis, Ibu Emi, Ibu Marianti, Ibu Ida, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Ini mungkin suatu perjalanan ya, perjalanan pertemuan, karena 4 hal yang final seperti katakan Ustadz tadi, jodoh, maut, rezeki, dan pertemuan itu sudah ditulis di kitab. Nah, saya mendapat komunitas ini ngaji bareng online itu dari dua sisi. Pertama dari Dr. Gigi Ira, teman saya sama-sama purnawirawan kesehatan Polri, juga sama alumni saya Adina Rozali Nawawi. Sudah lama sebenarnya saya diajak, tapi mungkin baru kesempatan ini karena saya tertarik. Dr. Ira bilang ada tentang penulis gitu. Perkenalkan, nama saya Tamrin Dahlan, saya purnawirawan polisi, umur saya 70 tahun. Sekarang saya sebagai pegiat literasi di dalam Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan. Oleh karena itu saya sangat terharu sekali ya, dari tadi saya ikut pada subuh pukul 5. Saya lihat ini Zoom luar biasa ini, 500 orang ya. Luar biasa, biasanya saya ikut Zoom itu ya rata-rata di bawah 50. Tapi benar pertemuan-pertemuan yang dengan satu kebaikan itu insya Allah dapat ridho dari Allah. Nah, terkait dengan hal itu insya Allah dengan izin Allah saya akan ikut bergabung terus. Kalau nggak salah jadwalnya hari Rabu dan Jumat ya Ustaz ya. Setiap hari kecuali Selasa dan Sabtu Pak Tamrin. Masya Allah, setiap hari Masya Allah. Insya Allah. Kemudian juga saya dengar dari Adik Rozali ada beranda ya di Facebook atau di mana, mohon linknya. Mungkin saya bisa berpartisipasi di luar-luar itu. Nah, terkait dengan buku tadi saya sangat terkesan karena memang saya pegiat literasi. Yayasan saya itu membantu teman-teman ya menerbitkan buku. Sampai saat ini sudah 325 judul buku yang kita terbitkan, itu wakaf dari keluarga saya, Peto Kayo, tidak berbayar. Jadi teman-teman yang punya naskah, punya apa, kita bisa bantu. Nah, untuk kepanitiaan ini saya siap membantu sepenuhnya.
sesuai dengan kemampuan saya, dan ini adalah suatu barokah bagi kita semua, dan saya sangat bangga sekali bisa bergabung di sini, terutama bertemu dengan ibu-ibu dan bapak yang seiman, yang mengaji subuh-subuh ya. Biasanya saya mengaji sendiri ya, baca surat Yasin, tapi ketika di sini ada tausiah, ada ini dari Ustadz Muhammad Hasanuddin Thoyib ini, saya biasa ridho Allah dan keikhlasannya yang saya nilai sehingga ini bisa berjalan langsung. 2 tahun ini saya baru hadir hari ini. Mudah-mudahan kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Insyaallah ini semuanya akan memberikan kebahagiaan bagi kita dunia akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamrin, senang sekali bisa bersilaturahim dengan Pak Tamrin pada pagi hari ini, dan kehadiran Pak Tamrin serta apa yang disampaikan tentunya semakin memotivasi kita semuanya Bapak dan Ibu ya. Semoga niat baik Pak Tamrin terus mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Mas Yudis luar biasa daya tarik Mas Yudis juga di dalam acara pada pagi hari ini. Nah, sehingga mohon izin nih Mas Yudis, kami ingin mengundang komentar ya. Yang pertama senior kita, penulis novel juga nih Mas Yudis, itu Bapak Mehmet Gunawan. Kepada Pak Mehmet Gunawan kami persilakan Pak Mehmet. Ya, silakan Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Mehmet? Alhamdulillah. Saya sering saya kira membaca tulisan-tulisan Mas Yudis ini. Baru sekarang melihat aslinya. Salam kenal Mas Yudis. Terima kasih Pak Hasan. Saya sebetulnya menulis tanpa teori, karena hanya suka saja menulis. Waktu SMA suka nulis di dinding yang disediakan oleh sekolah, Pak. Jadi hanya ungkapan hati, kemudian apa yang saya pikirkan, kadang-kadang yang saya merasa kurang suka, merasa suka, saya tuliskan, karena saya ini tidak begitu berani untuk bicara langsung. Mas Yudis, saya kira kita merasa sangat berharga, merasa bergembira Mas Yudis bisa hadir memberikan pengalaman menulisnya kepada kita. Saya akan sangat belajar, dan saya diajak oleh Pak Hasan untuk ikut di dalam kegiatan ini. Walaupun demikian, tentu saya tidak bisa memberikan terlalu banyak. Saya lebih banyak belajar, karena ternyata apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah lama terlibat dalam kegiatan ini sungguh sangat berkualitas, saya kira ya. Jadi saya akan lebih banyak belajar dan menyerap apa yang sudah bapak ibu sampaikan melalui berbagai media. Itu aja saya kira Pak Hasan. Saya tidak banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Tetapi saya yakin hasilnya akan banyak mempengaruhi para pembacanya. Selain karena bahannya berkualitas, kemudian tulisan juga sangat menggugah, dan dengan isinya itu saya kira akan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran para pembacanya. Mudah-mudahan buku ini segera bisa terbit dan kemudian bisa memperolehnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet atas supportnya Pak Mehmet ya. Dan insya Allah dengan keberadaan Pak Mehmet ya memberikan nasihat-nasihatnya, semoga tim penyusunan buku ini dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kepada Mas Yudis, sepertinya nggak bergerak gambarnya Mas Yudis. Apakah ada kendala pada internetnya Mas Yudis? Waduh. Koneksinya masih, suara saya masih muncul. Suara keluar, suara keluar. Cuman gambarnya saja yang tidak bergerak. Kenapa ya? Nggak apa-apa Mas.
Oke, Ya, Mas Yudi sini mohon izin kita Bapak Ibu sekalian, ternyata di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan, di antaranya ada dari Pak Rengga. Pak Rengga, beliau adalah Kepala Perpustakaan Universitas Dian Nusantara. Assalamualaikum Mas Rengga. Tadi saya minta beliau untuk menyampaikan. Oke, Mas Rengga, halo, langsung Pak saja. Hasan, Bapak Ibu sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Oke, sehat. Mas Rengga, senang sekali Mas Rengga hadir di sini. Silakan disampaikan Mas Rengga. Ya, jadi pertama terima kasih Pak Hasan dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kembali, saya Rengga dari Kepala Perpustakaan Universitas Dian Nusantara. Jadi ini suatu kehormatan bisa bertemu dengan Pak Yudhistira dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kami dari perpustakaan memiliki ide dulu nih sebelum keresahan tentang membuat suatu tulisan. Jadi salah satu kekuatan perpustakaan kami adalah memiliki tempat yang alhamdulillah cukup luas, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini masih menyambung terkait yang akan dibuat tulisan oleh Bapak Ibu, dan juga banyak sekali ternyata kan penulis-penulis ataupun tokoh-tokoh yang di dalam NBO ini mempunyai tulisan. Apakah memungkinkan jika tulisan-tulisan akan sangat jadi suatu kebanggaan sekali jika karya Pak Yudis dipajang di koleksi tersebut. Nanti kita buatkan corner khusus, misalnya corner ngaji bareng online, di mana nanti isinya itu tulisan-tulisan Pak Yudis, tulisan-tulisan Bu Emi, dan tulisan Bapak Ibu semuanya, yang nantinya akan memacu kita dalam menulis gitu. Tadi sudah ada juga Pak Tamrin yang akan mendorong kita untuk menerbitkan buku. Nah, mungkin kami dari Perpustakaan Undira akan mencoba menyediakan tempatnya jika memang memungkinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini keresahan dari saya saja Pak Yudis. Setuju dengan omongan Pak Yudis bahwasanya hubungan dengan menulis dan membaca sangat erat, di mana memang membaca ini jadi salah satu kelemahan kita ya, masyarakat Indonesia. Data UNESCO 0,001% tingkat literasi informasi yang kira-kira terukur. Jadi dari 1.000 orang hanya 1 orang yang memiliki kemampuan minat baca yang baik. Nah, ketika setelah membaca juga terkadang kita memiliki ketakutan Pak Yudis. Ketika kita menulis takut tulisan kita jelek, takut tidak ada yang membaca, takut tidak menggambarkan diri kita. Misalnya kita memilih tema tentang suatu pribadi atau apa, kita kadang menulis kok rasanya tidak menggambarkan diri kita. Nah, ini juga mohon pencerahan ya Pak Yudis, bagaimana mengatasi atau tips-tips trik untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Itu mungkin Pak Hasan, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rengga, Bapak dan Ibu. Mas Rengga ini Kepala Perpustakaan Undira, dan beliau ini orang yang bersemangat sekali Bapak dan Ibu, dan selalu ada saja ide-ide baru yang dimunculkannya. Dan pada hari ini Pak Rengga belum berbicara dengan kita-kita, dan dia mengusulkan ini luar biasa bahwa ada di Perpustakaan Undira ini ada pojok corner NBO. Betul Pak Hasan. Dan bisa nggak hanya cuma buku, mungkin Pak Hasan bisa juga nanti artikel atau apa gitu. Iya, dan boleh jadikan kita memiliki buku-buku ya di rumah kita, mungkin ada kelebihan kita punya, kita bisa taruh di sana, sehingga corner NBO itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan Undira. Terima kasih Mas Rengga, dan selanjutnya kepada Mas Yudis, mungkin ada yang bisa disampaikan atas pertanyaan Pak Rengga, dan sekaligus mengomentari yang disampaikan oleh Pak Mehmet tadi itu. Pak Yudis, kami persilakan. Iya, saya kira memang kalau belum mulai kita seolah-olah berhadapan dengan begitu banyak benteng, tembok, sehingga membuat kita takut dan kita akhirnya tidak berbuat sesuatu. Jadi kalau kita mau menulis, ya sudah, bebaskan diri kita dari semua ketakutan, karena menulis itu adalah kegiatan individual, kita bisa fokus. Jangan pedulikan orang lain. Tuliskan saja apa yang kita mau tulis. Perlahan-lahan, satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu halaman. Kalau kita pelan-pelan dengan tadi, dengan satu tips kunci 5W1H tadi,
insya Allah itu semuanya akan terjaga. Jadi tidak perlu takut kalau saya kan punya prinsip dari dulu, dari sejak masih muda itu, dan itu saya ungkapkan dalam satu sajak saya, judulnya biarin. Jadi kalau ada orang bilang itu jelek, aku bilang biarin. Kalau orang bilang itu bagus, ya biarin aja. Jadi tetap teguh kepada diri kita, sebab kualitas itu memang ada di akhir melalui satu proses editing, baca ulang, koreksi ulang, itu kesempurnaan tulisan ada di sana. Tapi bahan baku utamanya adalah apa yang mengalir sejak awal dengan tulisan kita, dengan keikhlasan kita. Karena tulisan yang dilahirkan oleh hati yang ikhlas itu pasti berbeda. Pembaca akan merasakan bahwa itu pura-pura atau bukan dia. Kalau kita membacanya itu dari hati yang tulus, itu pasti akan terasa bahwa itu adalah ada kejujuran di sana. Dan ini penting buat mengajak empati pembaca untuk masuk ke dalam cerita kita. Kecuali kalau kemudian kita ingin membuat satu karya-karya fiksi yang bebas dari kepentingan individu, itu bisa berimajinasi dan memberikan sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting, kembali lagi, percayalah kepada diri sendiri, mulai dengan satu huruf, yakin kita bisa. Udah itu aja dulu, jangan pikirkan yang lain. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Yudis. Dan termasuk juga di sini saudara kita Ibu Murtafiah. Beliau menuliskan bahwa saya termasuk yang tak berani melepas karya yang pernah saya tulis, meskipun pernah juga diminta teman yang lagi ujian untuk sebuah karya sastra. Nah, mudah-mudahan Bu Murtafiah ya, dengan kita mendengarkan dari Pak Yudis, ya kita pede saja Bu Murtafiah ya. Jadi mudah-mudahan karya Ibu yang bagus, Ibu luncurkan dan ada wadahnya kini. Tinggal disampaikan kepada Ibu Emi, nanti insya Allah akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mau komentar sedikit, kami silakan Bu Murtafiah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini lagi gangguan, Pak. Lagi gangguan ada suara. Ya, saya sering kali menulis sejak dari sekolah SMA dulu. Sekarang saya sudah purna, Pak. Sudah purna. Tapi waktu saya menulis, banyak sekali saya menulis, tapi hanya untuk konsumsi diri sendiri dan teman intern. Terus suatu saat, teman dari jurusan bahasa, kami ngajar, Pak. Kami ngajar, tapi saya mengajar IPA. Kemudian suatu saat, teman ini ada yang lagi ujian, beliau ini bahasa Indonesia tapi nggak bisa membuat puisi. Kemudian puisi saya ini yang dipakai untuk ujian dan lulus beliau, Pak. Ya, saya menulis banyak tapi itu belum pernah terapresiasi keluar. Tidak bisa, ada beberapa. Cerpen juga pernah begitu. Jadi teman ini yang memanfaatkan. Mungkin beliau nggak tahu, tapi kok diapresiasi oleh dosennya dan lulus. Beliau lulus. Bagaimana ini menurut Pak Yudit? Oke, terima kasih Bu Murtafiah. Oke, Mas Yudis, mohon komentarnya sedikit Mas Yudis untuk Ibu Murtafiah. Iya, apa yang disampaikan Ibu Murtafiah itu salah satu bukti bahwa begitu banyak cerita terpendam yang tidak terkomunikasikan karena hambatan ini dan itu. Nah, sekarang ini di era digital ini, dengan kesanggupan tadi, kesediaan dari teman-teman Pak Tamrin Dahlan siap menerbitkan segala macam, itu Bu, jangan disimpan di dalam laci terus lah Ibu, atau disimpan di dalam laptop terus. Keluarkan Bu, berbagi itu pasti akan berharga buat orang lain gitu Bu. Kan sudah terbukti juga itu digunakan untuk ujian dan lulus, berarti itu karyanya luar biasa. Diam-diam Ibu Murtafiah ini, ayo dikeluarkan Bu, di sharing kepada ini. Penerbitnya sudah banyak tuh yang siap menampung Bu. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Yudis. Ibu
Murtafia, semangat ya Ibu ya. Mudah-mudahan saya kira sama Ibu saya pun kadang-kadang kan kita kalau udah nulis berulang kali cocok atau enggak gitu kan ya. Nah sehingga mudah-mudahan hari ini Bu Murtafia kita bisa tersemangati ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idis, apalagi Ibu Emi, Bu Miranti, Bu Ida udah menyediakan wadahnya, dan Mas Rengga siap nanti jika perlu dibacakan di hadapan mahasiswa, boleh ya Mas Rengga ya. Kalau ada puisi-puisi dari Ibu Murtafiah atau cerpennya nanti kita bisa distribusikan. Nah baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini seseorang yang beliau ingin menyampaikan komentar dan juga ingin membacakan puisinya. Nah jadi nanti Mas Yudis beri semangat juga bahwa ekspresi di dalam buku NBO ini Bu Emi ya tidak hanya berupa kisah autobiografi atau apa gitu kan singkat, tapi bisa juga berupa puisi ya Bu Emi ya. Nah, oke, kepada Ibu Fadlun kami persilakan. Tolong di-unmute Bu Fadlun. Oke, silakan Bu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini Masya Allah, terima kasih Pak Hasan, Mas Yudis, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Masya Allah teman-teman NBO ini semua memang punya talenta untuk menulis sebenarnya. Memang kalau dilihat dari inspirasi ya, kalau mereka itu selalu mengikuti NBO setiap hari gitu, pasti mereka itu senang dengan mendengar dan menulis. Kalau tidak demikian saya juga sulit gitu ya. Tentunya banyak memang yang tidak bisa langsung menulis karena kadang-kadang ya itu takut tadi begini begitu. Saya juga gara-gara ikut NBO ini jadi berani menulis gitu Mas Yudis, walaupun keren Bu Fadlun puisi-puisinya. Wah, saya menunggu mana lagi nih. Berarti sudah siap dengan satu kumpulan puisi ya Bu Fadlun. Insya Allah. Jadi saya senang ini. Tadinya saya kan pengen nulis terus, aduh gimana siapa yang mau baca ini, terus saya tulis banyak-banyak. Tapi saya tetap menulis. Cuma sekarang dibuat sama Pak Hasan, Ibu Miranti, sama Ibu Emi, Bu Ida tentunya ya, terus dibimbing oleh Mas Yudis, pasti akan lebih bagus dan nggak ada kekhawatiran untuk nggak ada orang baca. Pasti di antara kita aja pasti ingin membaca apa yang menjadi karya kita. Sehingga saya optimis banget bahwa rencana penulisan buku ini akan sangat berhasil. Paling tidak di anggota kita saja ada 1.000 anggota NBO itu, kemudian bersama keluarganya itu sudah berlipat ganda, kemudian bersama teman-temannya juga demikian. Apalagi dengan Mas Rengga menyiapkan di perpustakaan bahwa memang di sana mahasiswa-mahasiswa juga akan ikut membaca karya-karya itu. Nah, memang minat baca yang disebutkan sama Mas Reka tadi sangat sedikit, itu sangat sedikit memang karena mungkin tulisannya itu kurang menarik ya, mungkin Mas Yudis begitu ya. Tentunya kalau tulisan yang menarik dan memang ada manfaatnya, saya yakin banget pasti banyak dibaca orang. Mudah-mudahan nanti buku NBO ini bisa difilmkan seperti Arjuna Mencari Cinta itu loh. Amin. Iya, saya kira produser juga banyak ini di kalangan warga NBO. Tadi banyak penerbit. Sekarang aja udah banyak tuh. Ada produsernya ya. Iya, insya Allah banyak percetakan yang udah mau dan tentunya ada nih produser nanti yang mau ya Pak Hasan ya, mudah-mudahan bisa sukses karena memang tujuan kita untuk menyelenggarakan NBO ini buat ke depannya menjadi semua orang bisa terinspirasi bagaimana mencintai Allah. Nah, saya di sini Mas Yudis, ada juga teman-teman NBO, ada puisi yang tentunya sangat sederhana ya. Judulnya itu Allah Maha Pencinta, sesuai tadi dengan Ibu Miranti mengharapkan bagaimana cinta kita kepada Allah, kita harus rasakan karena Allah itu sangat mencintai kita. Hanya saja mohon maaf puisi ini ada di HP saya sehingga saya akan mematikan video begitu Pak Hasan ya. Ya Bu Fadlun. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar Pak Hasan? Jelas Bu Fadlun. Ya.
Allah Maha Pencinta. Sungguh Engkau Maha Pencinta segala makhluk, hingga banyak makhluk-Mu lupa akan cinta-Mu, bahkan sering mendurhakai-Mu. Betapa cinta-Mu meliputi segala sesuatu, hingga kadang rasa dekat tak mampu melihat cinta yang terlalu dekat. Cinta-Mu menebar ke segala sesuatu, tapi tidak segala sesuatu sadar akan cinta-Mu. Engkau tidak peduli itu, karena cinta-Mu mendahului amarah-Mu. Engkau menciptakan surga dan neraka, agar nama-nama indah-Mu tercermin di sana, sebagai perkawinan Asmaul Husna. Manalah mungkin Engkau menghancurkan apa yang Engkau ciptakan dengan kedua tangan-Mu? Manalah mungkin Engkau membiarkan ciptaan-Mu yang lemah masuk ke api neraka yang menyala-nyala? Sementara Engkau tahu bahwa lilin yang sedikit pun kami tak sanggup mendekat. Sekalipun neraka dengan keganasan api menyala, tapi Engkau tetap memperindah neraka dengan kasih sayang-Mu hingga menjadikannya hanya sebagai tempat singgah sementara. Tak ada makhluk-Mu yang kekal di sana. Sementara surga Aden Engkau berikan sebagai balasan kepada makhluk-Mu yang bersegera menuju ampunan-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, surga-Mu menjadi tempat tinggal yang kekal di dalamnya selamanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadlun, dan yang boleh mengomentari ini hanya Pak Yudhistira Masardi. Oke, silakan Mas Yudhistira. Bagaimana diharapkan Ibu Fadlun, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita semuanya. Silakan Mas Yudhis. Iya, Bu Fadlun, puisinya yang itu dibacakan barusan semakin lancar ya, semakin jelas itu misi yang ingin disampaikan. Jadi ya ada perkembangan terus. Jadi satu karya ke karya berikutnya itu merupakan satu proses belajar yang terus menerus. Jadi hasil yang terbaik sebetulnya seperti diungkapkan, hasil yang terbaik adalah yang akan ditulis. jadi yang sudah kita tulis merupakan satu langkah-langkah saja, tapi yang terbaik itu yang selalu akan kita tulis berikutnya. Bu Fadlun sudah sangat pasti menggunakan kata-kata dan bahasa, tinggal mencari perbandingan dengan karya puisi orang lain supaya kita bisa belajar bagaimana orang lain menuliskan puisinya seperti Bu Fadlun. Tapi Bu Fadlun bekalnya sudah luar biasa. Masya Allah. Tiap hari nulis NBO nih Pak Yudhis. Iya, tuh kan. Masya Allah, sangat diharapkan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yudhis atas komentarnya. Terima kasih Pak Hasan. Suara Mas Yudhis hilang ya? Mas Yudhis suaranya ke-mute seperti Mas Yudhis. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yudhis atas komentarnya yang sangat konstruktif ya, yang disampaikan untuk puisi Bu Fadlun. Bu Fadlun juga selamat ya, semakin hari semakin meningkat pula kualitasnya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan sambutan dan sapaan dari Profesor Dr. Saryadi, dari Ibu Emi, apakah ada yang mau disampaikan Bu Emi? Mungkin berupa pengumuman atau apa kepada para peserta? Silakan Ibu Emi bila ada. Baik. Nah ini alhamdulillah kita mendapatkan suntikan motivasi yang luar biasa dari Pak Yudhis ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menuliskan artikel ataupun puisi ataupun bentuk literasi lain apapun di dalam buku NBO.
Dan jangan khawatir, kami akan mendampingi Bapak Ibu semua, sahabat semua yang akan menulis ini ya. Tapi saya yakin Pak Hasan, Pak Yudis, dan Bapak Ibu semua di sini di 1.000 orang yang hadir, sahabat NGO itu pasti juga sudah ada yang sangat siap untuk memberikan tulisannya itu kepada panitia NBO menulis. Sekali lagi terima kasih Pak Yudis yang sudah hadir dan memberikan motivasi kepada kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi atas apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, saya mengikuti bagaimana Ibu Emi selaku Ketua Panitia Tim Penulisan Buku ini begitu semangatnya dengan tim, dan insya Allah nanti akan ada informasi-informasi teknis ya Ibu Emi yang disampaikan kepada para peserta mengenai bagaimana petunjuknya, panduan-panduan agar setiap peserta memiliki potensi ya untuk membuat tulisannya bagi buku yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat seluas-luasnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Syariadi untuk menyampaikan sambutan dan komentar langsung atas apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, khususnya Mas Yudhistira Masardi. Sepertinya sudah 8 golf nih, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Yudhistira, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Prof. Aduh, lama sekali tidak jumpa. Kangen saya mau minta waktunya Profesor ini, belum dikasih juga sampai sekarang. Sibuk banget, Prof. Yudis, kalau Mas Yudis keliling-keliling baca puisi ke 6 daerah, saya keliling-keliling di GBK aja. Jadi sekarang saya di GBK, wah GBK keren. Jadi menikmati ciptaan Allah nih Mas Yudis, sambil menjaga kebugaran. Ya, itu penting. Bapak-Ibu sekalian yang masih bertahan 275 orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Emi, Mas Yudis, Bu Fatrun, Bu Miranti, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hari ini tunggu hari yang sangat membahagiakan. Ya, tiap hari kita berbahagia, tapi hari ini sangat bahagia nih. Jumpa lagi Mas Yudis yang didengkot penulis ulung. Bu Emi menyapa pertama, Mas Yudis keliling ke 6 daerah itu masih mencari cintakah? Iya, penting itu, Prof. Kalau Mas Yudis mana mencari cinta, Bu Emi. Jadi memang sesuai dengan cerita yang dikarangnya, terus terbawa terus sampai sekarang. Iya. Tapi begini, tadi yang Ibu yang terakhir menyampaikan Mas Yudis membawa suntikan nih. Kalau sekarang itu kita disuntik vaksin COVID ya nih. Mas Yudis itu membawa suntikan vaksin keberanian menulis. Booster. Vaksin ketiga. Booster itu kalau ikuti cerita Mas Yudis tadi itu bondo nekat, bonek ya. Jadi kalau nggak bondo nekat ya susah nanti ya. Dan saya kira ini tanpa bondo nekat saja udah hebat-hebat ya. Pak Gunawan itu Pak Yudis kalau sudah baca buku yang beliau tulis, waduh tulisannya luar biasa Pak, indah sekali. Dan kita tuh banyak sekali penulis-penulis yang hebat di grup ini, benar-benar ya. Apalagi kalau nanti menjadi kumpulan tulisan NBO, saya kok membayangkan ini buku ini akan luar biasa. Dan Pak Rengga tadi mendahului keinginan saya, udah duluan dia mengusulkan corner di perpustakaan tanpa izin saya itu. Tapi kalau begitu saya dukung sepenuhnya. Mungkin cornernya tadi cuman berapa meter, nanti ditambah lagi. Kalau NBO teman-teman juga bisa menitipkan buku-buku selain karyanya, juga karya orang lain yang dipunyainya, itu sangat luar biasa. Dan saya kira perpustakaan menjadi satu hal yang sangat sentral di Universitas Nusantara. Jika kita punya beberapa kampus, jadi di beberapa kampus ini akan ada masing-masing ya. Jadi kita akan membangun perpustakaan, membangun minat baca ya.
Jadi dengan nanti kita atur bagaimana kita ngatur supaya minat baca mahasiswa semakin tinggi. Iya, itu penting. Yang ada di perpustakaan juga terbaca semuanya, tidak sejak dibeli sampai berbulan-bulan masih bersih, tidak ada yang menyentuh. Ya apalagi sekarang pandemi ya. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah berubah menjadi endemi. Kuliah bisa tatap muka, mahasiswa bisa datang ke kampus, bisa datang ke perpustakaan, sehingga upaya-upaya kita untuk meningkatkan fasilitas perpustakaan juga tidak sia-sia ya. Jadi Pak Hasanuddin, saya kira dengan Bu Emi yang kemarin menawarkan diri sebagai ketua tim penulisan buku ini, wah biasa itu. Bu Emi ini kan wajahnya wajah penuh ya. Dewi, Wiranti itu memberi semangat kita lebih besar lagi. Ditambah ada penasihat khusus Yudhistira Masardi. Wah gimana? Buku apa lagi yang tidak bisa dibuat oleh tim sehebat ini gitu loh. Jadi kalau ini ulang tahun kedua, nanti sampai ulang tahun ketiga nggak jadi-jadi, wah Bu Emi salah besar itu. Jadi, peringatan ulang tahun nanti tumpengannya adalah tumpengan penulisan buku yang harus selesai dalam berapa lama gitu. Di planning. Kalau nggak di planning nggak jadi-jadi. Dan kemudian saya yakin betul ini akan jadi buku yang sangat luar biasa. Amin. Sehingga manfaat yang didapatkan dari ngaji bareng online ini tidak hanya dinikmati oleh 1.000 orang lebih yang mengikuti ngaji bareng online, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bahkan hanya menerima dari tulisan intisari dari NBO selama 2 tahun ini. Itu luar biasa ya. Dan saya yakin kalau ditulis dengan enak, ringan, sekaligus memberikan satu wawasan yang bagus dan inspirasi pada semuanya, itu secara bertahap akan mengubah tata nilai masyarakat yang diharapkan oleh Bu Miranti tadi. Bagaimana kita mendidik generasi-generasi penerus yang betul-betul selain pinter di dalam bidangnya juga berakhlak nur karimah, ya berakhlak mulia, menjalankan ibadah dengan baik dan berperilaku yang sebaik-baiknya. Ini saya kira yang kita tuju bersama ya, dan cara-cara yang real ya, tidak hanya ngomong ya. Karena kalau para pejabat kan ngomong saja ya, revolusi mental, tapi revolusi mentalnya seperti apa? Revolusi mental. Jadi, nah ini revolusi mental dengan langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret ya yang dilakukan oleh kita semua. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Saya kira demikian Pak Yuris, nanti sepulang dari keliling daerah ngabari ya, kita harus siap ngopi-ngopi bareng lagi nih, saudara ada bebas. Saya 23 saya kembali ke Bekasi, Prof. Oh iya, monggo nanti kita ketemu. Pak Hasanuddin, terima kasih banyak setiap hari menyuguhkan figur-figur yang menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas komentarnya dan motivasi yang tadi disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ya Bu Emi ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Suryadi insya Allah bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Apalagi tadi Mas Yudis sudah langsung dikukuhkan oleh Prof. Suryadi sebagai penasihat utama ini untuk penyusun. Siap, insya Allah. Kalau Mas Yudis menolak itu keterlaluan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita bahagia sekali. Saya baru dapat info pada pagi hari karena saya terlambat membacanya bahwa ini Masya Allah peserta termuda teristiqomah ya, Tubagus Earl. Hari ini ternyata kemarin 15 Maret ternyata berulang tahun ke-12 Tubagus Earl yang putra dari Ibu Dewi. Jadi nggak ada yang kebetulan tadi Ibu Dewi tiba-tiba membacakan puisi ya. Mudah-mudahan sama-sama pada Tubagus
Allah menjadi putra sebagaimana diimpikan, diangankan oleh Ibu Dewi dan Pak Tubagus dan kita semua tentunya. Dan semoga cita-cita Tubagus untuk menjadi hafiz Al-Quran dapat terlaksana, tercapai dalam ridha Allah, dan terus menjadi anak yang qurta'yun, istiqomah, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pemimpin ya, dia orang bertakwa dan menyampaikan pesan-pesan Allah untuk kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita sama-sama pada hari ini sampai pada penghujung acara kita. Namun Prof. Suharyadi, waktu memang telah menunjukkan jam 8.14, tapi rasanya Bu Emi, kita ini ingin mendengar nih, ada sahabat kita paling tidak sedikit pun jadilah gitu kan komentarnya dari Profesor Safsir Ahlus. Iya, tadi saya lupa nyebut Pak Haklus, ini penulis yang handal betul, Pak Yudhistira. Wah, jadi mantap. Luar biasa udah. Ternyata beliau baru saja live sepertinya Prof. Ternyata. Mohon maaf. Waduh. Aduh. Oke, nggak apa-apa, nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Mas Sudis, terima kasih sekali Mas Sudis. Semoga sukses turnya ke 6 kota di Jawa, dan juga insya Allah kita tetap membutuhkan tips ya, nasihat dari Mas Sudis untuk seluruh peserta agar buku ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya. Kepada Prof. Suharyadi terima kasih, dan kepada Ibu Emi, mudah-mudahan kita terus intensif ya membicarakan dan menyiapkan semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama kita mendapati bahwa sesungguhnya apa yang sedang kita laksanakan ini kita niatkan tiada lain adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Mas Sudis telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dalam 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan betapa kita bisa melihat ternyata perpaduan antara membaca dan menulis sangat kental terdapat di dalam 5 ayat pertama yang kita baca ini. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, untuk menjadi penguat bersama kita semuanya bahwa menulis ini bukan hanya sekedar hobi atau tidaknya, bahwa bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semua sebagaimana tercantum pula di dalam surah Al-Qalam. Kita bisa dapati bahwa di dalam ayat pertama surah Al-Qalam itu Allah menyampaikan firman-Nya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Maka kita dapati bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah menyampaikan pesannya untuk kita semuanya, Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah sehingga kalau saat kita membaca ayat ini, mereka itu adalah mestinya kita termasuk di dalamnya. Nah sehingga kalau seandainya kita tidak menuliskan, ya terus siapa lagi ini yang mereka yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah tentunya menulis, baik yang menulis secara fisik ataupun menulis perbuatan-perbuatan bermakna dalam kehidupan ini. Dan terakhir saya ingin mengutip apa yang disajikan dalam surah Luqman, surah 31 ayat ke-27, di mana di dalam ayat ini menggambarkan lagi mengenai tulisan, mengenai pena. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka sebagaimana disampaikan oleh Ibu Miranti dan Ibu Emi di awal acara ini, semoga Bapak dan Ibu yang kita tuliskan itu adalah tiada lain kalimat-kalimat Allah berupa pesan-pesan kebajikan dan kebaikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih kepada Mas Sudis, kepada para peserta, kepada Ibu Emi dan seluruh tim, kepada Prof. Suharyadi, dan baiklah kita tutup pertemuan ini dengan memahkotainya dengan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasan yang setiap hari membimbing kita semuanya. Prof. Suharyadi yang selalu memberikan semangat
Dan hari ini ada Pak Yudhistira, udah lama juga nggak ketemu. Ini sebenarnya juga suhu saya. Mudah-mudahan tambah sehat dan bertambah manfaat berkah ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Pak Yudhis, semangat. Bu Emi, terima kasih. Marilah kita tetap mohon kepada Allah, semoga semuanya ini berjalan lancar. Hanya Allah yang memberikan kekuatan, semangat, dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afiyu kafil mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, israh bihi sudurana. Ya Allah, bukakan hati dan pikiran kami yang setiap hari belajar dan belajar. Engkau berikan ilmu, Engkau berikan hidayah di dalam hati kami, ya Allah. Bukakan ya nawir kulubana. Berikan cahaya hidayah-Mu kepada kami. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, wa yassir bihi umurana. Hanya Engkau lah ya Allah yang mampu memberikan petunjuk, memberikan solusi dalam kehidupan kami. Mudahkan segala urusan kami, terutama mudahkan urusan untuk umat bangsa negeri ini ya Allah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang arif dan bijaksana. Begitu pula ya Allah, untuk orang-orang yang berilmu yang tinggi di atas sana ya Allah, yang memberikan warna di negeri ini ya Allah. Engkau berikan hidayah, Engkau berikan petunjuk, Engkau bimbing agar selalu berjalan menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rabb kami, begitu pula ya Allah, anak cucu kami, dzurriyyah kami, Engkau bimbing ya Allah. Kami semuanya agar menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti kepada masyarakat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumidh dhalimin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, Pak Yudhis, Bu Emi. Mohon maaf semuanya jamaah NBO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan amanah dari Profesor Syafsir Ahlus. Ternyata beliau menyampaikan pesan ya sebelum beliau pergi. Jadi beliau ingin menyampaikan hadiah untuk kita semuanya melalui 2 bait pantun yang telah beliau rangkai khusus untuk kita semuanya. Pergi ke Beijing membeli teko. Teko dipakai membuat minuman. Ajalah kerabat mengikuti NBO untuk menikmati kebersamaan dalam keberagaman. Teko diisi dengan teh manis. Teh manis disajikan sebagai hidangan. Marilah kita mulai menulis. Insya Allah ada Pak Yudhis yang akan membetulkan. Nah inilah Bapak dan Ibu yang telah kita dapati dari pesan yang luar biasa dari Prof. Syafsir Ahlus. Mudah-mudahan kita dapat bisa melaksanakannya. Dan demikian maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dari saya mohon maaf lahir dan batin.